Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini berita baik untuk teman-teman yang menunggu dan sangat menunggu mengenai informasi terbaru mengenai CPNS tahun 2024, terkhusus yakni pembukaan CPNS tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi di akun Mars Entertainment. Oke, jadi pada video kali ini kakak akan membahas mengenai kapan pembukaan CPNS tahun 2024. Karena banyak sekali yang bertanya, apakah sudah bisa buat akun, apakah sudah bisa mendaftar, apakah sudah bisa mengecek formasi dan sebagainya. Ini yang banyak sekali ya yang bertanya mengenai kapan pembukaan CPNS tahun 2024. Tanpa basa-basi, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe, dan jangan lupa nonton video ini dari awal sampai selesai. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengetahui informasi lebih lanjut, detailnya, dan lebih jelasnya lah ya mengenai video ini. Oke, kita langsung masuk di videonya. Oke, kan kemarin sudah banyak ya mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai kapan pembukaan CPNS dan sebagainya. Jadi kakak akan jawab pada video kali ini. Dan ini ada juga beberapa tanda-tanda ya, tanda-tanda dari tim BKN atau official mengenai pembukaan CPNS tahun 2024. Mungkin kalau teman-teman baru nonton video ini ya, bagi teman-teman yang baru join atau baru subscribe akun saya, jadi untuk pembukaan CPNS itu sebelumnya waktunya diumumkan Pak Jokowi itu belum secara resmi dibuka. Itu cuma kayak pengumuman aja untuk jumlah CPNS yang terbuka atau yang diterima, yakni lulusan baru gitu ya. Tetapi banyak problematika atau masalah yang mengenai CPNS di tahun 2024. Sebenarnya bukan tahun 2024 ya, tapi tahun 2023. Nanti yang akan berefek di tahun 2024. Nantilah kakak akan bacakan sederet masalah-masalah yang ada di CPNS 2023 dan itu yang tidak diinginkan oleh peserta CPNS tahun 2023. Oke ya, kita kembali ke pembahasan. Jadi kapan pembukaan CPNS tahun 2024? Nah, ini kakak dapat info ya dari IG langsung dari BKN official. Kakak langsung buka ya di sini. Nah, jadi sebenarnya itu semua informasi terbaru itu bukan hanya dari web BKN, tapi bisa juga di IG-nya dari BKN. Dan itu kakak beberapa kali melihat ya IG-nya dari BKN official itu cukup lengkap pembahasannya. Dari info-info pembukaan, penutupan, sampai pengumuman itu jelas di akun ini, yakni akun BKN Go ID official yang checklist biru ya teman-teman. Boleh itu nanti teman-teman boleh follow. Di situ adalah informasi terbaru. Nah teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada saran-saran, teman-teman tinggal klik ini aja ya, nomornya ini dihubungi aja. Oke, nah jadi tanda-tanda pembukaan untuk BKN yakni atau pembukaan CPNS tahun 2024 adalah uploadan terbaru. Ini ya, tiga hari lagi menuju Bali 6 Februari tahun 2024. Soalnya di sini dulu ya, di sini. Sebenarnya waktu yang lihat video ini, di pamflet ini kakak sudah nggak. Bahkan ada hal yang luar biasa, gitu. Hal yang luar biasa yang akan terjadi pada pengumuman BKN official. Pertanyaannya, tanggal 4 hari lagi ya, tanggal 6 Februari itu hari Selasa. Dan kadangkala untuk pengumuman pembukaan itu kadangkala memang di hari Selasa atau di hari Kamis atau Jumat, antara 3 hari itu. Karena apa? Kalau Senin itu pegawai baru masuk dan otomatis masih belum, karena mau mempersiapkan berkas-berkasnya, mempersiapkan medianya dan sebagainya. Jadi yang paling bagus adalah di hari Selasa. Itu pertanda pertama ya. Jadi ini bukan hanya sekedar event atau apa, karena menurutnya kakak ini adalah tanda-tanda bahwa untuk CPNS tahun 2024 akan dibuka. Ini bukan data fix ya, ini menurutnya kakak ini cuma apa ya, prediksi aja ya. Karena kan kemarin kakak prediksi bahwa pembukaan itu di bulan Maret ya, Tapi kakak lihat uploadan ini, kakak jadi sadar bahwa sedikit lagi akan dibuka pembukaan CPNS tahun 2024 ya di sini. Nah, dan lagi diperjelas lagi pada uploadan terbaru, yakni 3 hari lagi menuju Bali 6 Februari tahun 2024. Nah, di sini ada kata-kata BKN Go ID official YouTube ya, dalam artian nanti akan adanya live streaming dari pihak panitia BKN yang akan mengumumkan secara resmi dibukanya ya. Jadi dibukanya secara resmi
mengenai CPNS tahun 2024 dan P3K tahun 2024. Jadi pada tanggal 6 akan ada sesuatu yang istimewa yang akan berlangsung pada mengenai CPNS dan P3K. Tapi kalau baru saya cek ya tadi, ternyata itu di kolom ASN karir ya di sini ya. Nah, jadi selagi kita mengecek di akun IG, teman-teman juga jangan lupa bahwa akun yang paling banyak memberikan informasi yakni itu di akun BKN secara web. Nah, teman-teman lihat aja di sini ya. Nah, ternyata untuk di web itu masih belum terbuka ya, masih belum terbuka. Dan kalau misalnya kita buka di pembuatan akun itu juga masih ditutup gini aja, masih ditutup. Nah, kalau melihat dari historis tahun sebelumnya, ternyata ketika walaupun sudah dibuka secara resmi, kadang web untuk pembuatan akun itu tidak bisa langsung dibuka, tidak bisa langsung dibuat akun, tidak bisa juga belum bisa diotak-atik lah, karena masih ada beberapa data yang perlu direset. Dan itu kemarin hampir kalau nggak salah 10 harian, cukup lama. Jadi surat dari kementerian sudah ada, sudah terumumkan, akan tetapi pembuatan akun masih tersendat. Nah, tersendatnya cukup lama, sekitar 10 harian kalau nggak salah itu ya. Jadi masih belum bisa pendaftaran akun. Jadi kalau teman-teman mau bertanya kapan sudah bisa buat akun, akan sampaikan masih belum, karena di webnya juga masih belum ya, masih tertulis di sini pendaftaran akun SSCSN tahun 2023. Pertanyaannya, apakah bisa menggunakan akun tahun 2023? Itu belum bisa ya, belum bisa. Jadi nanti akan tunggu aja ketika sudah dibuka tahun 2024 baru teman-teman mendaftar, karena tidak bisa gitu ya mendaftar di tahun 2023, karena semua akun selain SSCSN tahun 2024 itu tidak akan digunakan lagi. Jadi menggunakan akun-akun baru, walaupun teman kemarin mendaftar dan tidak lolos dan mau mendaftar lagi, tetap menggunakan akun yang baru ya. Ini bukti barang belum dibuka. Dan kalau misalnya hari Selasa sudah ada live streaming dari tim panitia BKN untuk pembukaannya, pasti sekitar 10 harian itu baru dibuka secara resmi untuk pembuatan akun. Jadi teman-teman sabar-sabar aja ya mengenai pembukaan CPNS tahun 2024. Kalau misalnya tanggal 6 ini bukan pengumuman, berarti otomatis itu di bulan Maret ya. Di bulan Maret atau setelah Pilpres itu akan ada pembukaan atau informasi mengenai pembukaan CPNS lah ya tahun 2024. Akan tetapi saya juga sudah curiga sebenarnya pada sebelumnya Pilpres ini pasti akan ada informasi yang menarik untuk CPNS dan P3K. Karena apa? Karena itu juga akan menurunkan elektabilitas dari pemerintah ya, atau salah satu paslon mungkin ya. Karena apa? Karena ketika kita mengumumkan sebelumnya Pilpres akan menambah daya tarik ya dari elektabilitas paslon tertentu gitu ya. Jadi kakak melihat juga kemungkinan besar ini pemerintah akan mengumumkan sebelum Pilpres. Tapi untuk pendaftaran akunnya itu mungkin setelah Pilpres, karena kan kalau pembuatan akun agak lama dan itu agak susah juga. Jadi teman-teman sabar aja ya. Oke. Jadi pemerintah akan menunggu. Kenapa sesudah Pilpres ya? Karena pasti dari ketiga calon pasti mau menerima atau mau membuat sebuah citra baik lah ya. Jadi pemerintah mau membuat citra ya, bukan tiga paslon ya kakak, ulangi ya, bukan tiga paslon, tapi pemerintah mau memberikan dampak yang bagus sebelum Pilpres ya. Karena contohnya karena kan ini satu-satunya dalam perekrutan CPNS yang jumlahnya yang diloloskan itu adalah sekitar 600.000, itu cukup banyak ya. Jadi yang lainnya palingan 200 dan sebagainya, ini sampai 600.000 untuk yang CPNS, cukup banyak sekali. Oke. Jadi yang mau bertanya mengenai kapan dibukanya CPNS itu antara tanggal 6 atau setelah Pilpres sekalian. Nah, ini ada juga beberapa yang kakak mau mengenai informasi ini ya. Ini di bagian ini ya. Ada kalau saya baca itu, tunggu ya sabar ya. Nah ini ya, dari
Mbak FR Makfirah ini juga panutan saya juga ya di bagian info-info atau soal-soal mengenai CPNS tahun 2012 itu berkomentar juga, semoga tim BKN official lebih tegas memberikan aturan ke Pemda untuk mengusulkan formasi CPNS minimal 30%. Jangan yang mengusulkan P3K semua. Ayo teman-teman FG ngomong lebih keras. Memang ya, karena kan kemarin juga sudah di tahun 2023 ternyata kakak bongkar-bongkar ternyata itu untuk formasi CPNS itu sedikit sekali ya, dan kebanyakan itu S2 dan sebagainya, dan itu untuk ke Pemda sedikit sekali. Itu cukup miris ya. Mungkin bagus sarannya Kak Vira ya, Mbak Vira, untuk memberikan aturan yang jelas 30% untuk Pemda. Karena apa? Karena kita juga PNS juga tidak mau terlalu jauh sama keluarga dan sebagainya. Dalam artian kita mau mencari yang paling terdekat dari rumah kita gitu ya. Dan itu ini juga aspirasi dari teman-teman yang ada di IG. Cukup banyak ya, bukan hanya Mbak Makfirah, tapi juga ini juga Marcorius. Banyak sekali ya di sini ya. Nah, ini Rapundeo, banyak sekali nih ya yang mengatakan hal itu. Jadi ini semoga bisa di-up video ini supaya teman-teman juga bisa, atau supaya panitia dengar lah ya aspirasi-aspirasi kita. Oke ya, mungkin video ini cukup sekian. Nanti kalau teman-teman mau bertanya di kolom komentar silahkan, nanti kakak akan jelaskan secara detailnya. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.